Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit rahimakumullah, dari Papua hingga Sumatera dan semua pulau-pulau besar sudah terwakili. Papua ada, NTT ada, Sulawesi ada, Kalimantan, ya, Jawa, Sumatera, alhamdulillah sudah terwakili. Yang pertama kali hadir tadi Prof. Partino dari Papua, alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali pada episode yang ke-123. Mulai hari ini kita akan mengkaji tentang tugas penting manusia di bumi sebagaimana direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini dalam beberapa episode ke depan, ya, kajian kita tentang masalah ini, ya, tugas manusia di bumi. Ini kita awali dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Para malaikat waktu itu bertanya, apakah engkau akan menjadikan di bumi makhluk yang kerjaannya bertengkar dan menumpahkan darah? Tapi dijawab oleh Allah, Allah lebih tahu, ya, Allah lebih tahu apa yang akan terjadi. Dan dari dialog Allah dan para malaikat tadi, akhirnya yang muncul diciptakan Allah adalah Adam. Adam yang kemudian diciptakan pasangannya dari dirinya, ya, ya, akhirnya sampai ke kita semua. Kita ini adalah anak turunnya Adam. Nah, manusia inilah yang oleh Allah disebut dengan khalifah. Diciptakan min turab, ya, atau min sulalatin min tin, ya, dari saripati tanah. Nah, Adam ini langsung dibuat konstruksinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar-kadar tertentu, langsung diciptakan dari tanah, dan selanjutnya kita diciptakan dari tanah juga, tetapi melalui proses reproduksi. Jadi kita itu hasil reproduksi, tetapi pada awalnya Allah menciptakan manusia secara langsung. Tetapi unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita, sejak Nabi Adam hingga makhluk terakhir nanti, itu sama. Min sulalatin min tin. Jadi kalau kita analisa tubuh kita ini, ya,
sama dengan unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, ya, ada nitrogen, ya, sulfur dan lain sebagainya. Unsur-unsurnya sama dengan yang ada di dalam tanah, ya. Dan rata-rata manusia unsur-unsurnya sama, ya, atau mirip-mirip karena komposisinya ada sedikit pergeseran-pergeseran sedikit itu biasa, tetapi merupakan unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Ini ujungnya khalifah itu ternyata adalah manusia kita. Nah, apa tugas khalifah fil ard? Saya mencoba membaca beberapa kitab tafsir, ya, dari tafsirnya Al-Azhar Buya Hamka, kemudian tafsirnya Fi Dhilalil Quran Said Qutb, kemudian yang lain-lain, ya. Saya mendapatkan kesimpulan bahwa tugas khalifah fil ard itu ada dua tugas penting. Yang pertama adalah menampakkan kehendak Allah dalam mencipta, membentuk, mengurai, merangkai, mengubah, mengganti berbagai potensi bumi dan mendayagunakan sesuai syarat. Jadi di bumi Allah sudah menyiapkan berbagai macam jenis potensi. Ya, mulai dari air, kemudian bumi itu sendiri, tanah itu sendiri, ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya, hewan-hewan yang ada di dalamnya, makhluk yang ada di sana, mulai makhluk jasad renik yang kecil-kecil, ya, semuanya sudah Allah siapkan di bumi ini, dan fokusnya adalah untuk melayani manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan buat kamu para manusia apa-apa yang ada di bumi semuanya. Sehingga yang ada di bumi itu sesungguhnya fokusnya adalah melayani manusia. Merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan manusia untuk menjalani tugas sebagai khalifah fil ard. Nah, potensi inilah yang kemudian diolah oleh manusia, ya, dengan mencipta, membentuk, mengurai, merangkai, mengubah, mengganti. Sehingga potensi misalnya di bumi disiapkan potensi ada zat besi. Nah, dari zat besi itu kemudian diurai, dibentuk, ya, diubah sedemikian rupa, bisa menjadi alat pertanian, menjadi cangkul, lebih canggihnya menjadi mesin, menjadi berbagai macam alat, ya, yang sangat bermanfaat bagi manusia. Itu adalah yang berasal dari dari potensi yang ada di bumi. Manusia bisa merubah potensi yang Allah sediakan untuk apa? Untuk berbagai macam kepentingan manusia. Ada yang kemudian menemukan pesawat, sehingga kalau kita ke Papua itu tidak perlu waktu yang sangat lama. Jadi beberapa jam saja sudah bisa sampai ke Papua dari Jogja. Menemukan pesawat, menemukan kapal, menemukan berbagai macam perlengkapan. Ini adalah tugas keilmuan. Ini khalifah. Nah, di bumi mempunyai tugas keilmuan untuk apa? Untuk mendayagunakan berbagai potensi bumi untuk kepentingan manusia. Nah, sekarang ini atas ciptaan manusia, ya, dari mengurai, merangkai segala macam itu, kita bisa ngaji dari Papua sampai Sumatera, ya,
Saya cukup berada di Jogja, di rumah, tapi Bapak Ibu sekalian dari berbagai tempat bisa mengikuti pengajian. Ini dari hasil tugas keilmuan yang dilakukan oleh manusia, sehingga bisa menghasilkan perangkat-perangkat yang bisa bermanfaat bagi umat manusia. Ini adalah tugas keilmuan kita. Dan ini nggak akan ada habisnya sampai hari kiamat. Karena apa? Karena ilmu yang kita kembangkan itu luar biasa banyaknya. Ilmu Allah itu sangat luar biasa. Andai kata lautan itu kita jadikan sebagai tinta untuk menulis ilmu Allah, maka akan kering lautan sebelum habis ditulis ilmu Allah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran juga, andai kata berapa? 5 kali lautan itu digunakan, itu juga kering sebelum habis ditulis ilmu Allah. Karena saking banyaknya ilmu Allah yang sangat luar biasa, sehingga tak berhingga ilmu Allah itu. Nah, di antara ilmu Allah itu ada yang diberikan kepada kita untuk kita ketahui. Nah, ilmu Allah tidak berhingga, maka berapapun ilmu yang kita temukan dibanding tak berhingga, ya, maka hasilnya kecil sekali. Jadi kalau kita membandingkan ilmu Allah tidak sebanding. Tetapi yang banyak itu kita diberikan kesempatan untuk apa? Untuk menggali ilmu Allah sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi umat manusia. Ini disimbolkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengajari Adam asma'a kullaha, nama-nama yang ada di bumi, ya, nama-nama yang ada di semesta. Adam diajari, malaikat tidak. Ya. Sehingga ketika malaikat diminta untuk menyebutkan, mereka tidak tahu, dan Adam yang mengajari. Ini menunjukkan apa? Bahwa Adam sebagai personifikasi manusia diberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga bisa memahami apa yang ada di bumi ini dengan baik, setahap demi setahap. Nah, ini ada tugas keilmuan. Tugas yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, mewakili Allah dalam membangun, memakmurkan, mengatur, dan menjaga ketertiban dunia. Ini tugas kedua sebagai khalifah fil ardh. Ini adalah tugas kepemimpinan sekalian. Kita diberikan tugas bagaimana memakmurkan dunia, mengatur dunia, menjaga ketertiban dunia, membangun dunia. Tentu sesuai dengan porsi kita masing-masing. Jadi, sebagai khalifah, ini dua tugas penting kita. Tugas keilmuan dan tugas kepemimpinan. Kalau kita lakukan karena Allah, maka kedua tugas ini akan bernilai ibadah, bernilai amal soleh. Setiap tugas keilmuan kita lakukan, maka itu adalah ibadah. Setiap tugas kepemimpinan kita lakukan, itu adalah tugas atau termasuk ibadah. Jadi semua apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah.
Ini tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah. Bapak sekalian, tugas keilmuan ini yang harus kita lakukan adalah supaya kita bisa mengemban tugas keilmuan ini, kita mesti kompeten pada ilmu yang kita pilih. Jadi ada yang kita pilih untuk kita tekuni, tetapi semuanya wajib untuk apa? Untuk memahami petunjuk Allah, yakni Quran. Allah sudah memberikan kepada kita petunjuk. Nabi kita berpesan, berwasiat, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untuk kamu sekalian dua perkara. Ma in tamassaktum bima lan tadzillu abada. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Artinya apa? Artinya selama kita menjalani hidup di dunia ini, kita akan on the right track, pada jalan yang benar. Sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kekhalifahan itu dengan baik. Untuk memahami ini sifatnya fardhu ain. Artinya menjadi kewajiban setiap orang untuk bisa memahaminya. Oleh karena itu tugas kita untuk belajar Al-Quran hingga paham, sehingga Quran menjadi mindset kita, menjadi pertimbangan terpenting kita dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas, suatu perbuatan. Ini artinya Quran menjadi hudan, menjadi petunjuk, ya, petunjuk jalan. Sehingga kita berpikir, memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, pertimbangan terpentingnya adalah Quran. Sehingga kita sebenarnya tidak bisa nunut pemahaman Quran pada orang lain, kepada para ulama, pada para kiai. Karena apa? Karena kita dalam satu hari memutuskan perkara itu bisa ratusan perkara setiap hari. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu kita memutuskan banyak sekali. Termasuk saat ini, Bapak Ibu sekalian, termasuk di antara yang memutuskan mengikuti Golden Habit Forum, ini juga hasil keputusan. Nah, tentu ada pertimbangan kenapa memilih untuk mengikuti Golden Habit Forum. Ini adalah bagian dari kita mengambil keputusan. Dan nanti sebentar lagi kita akan melakukan apa dan seterusnya. Itu keputusan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Sehingga Quran itu menjadi penting untuk kita pahami. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan kita ya, untuk membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya minimal sebulan sekali. Supaya apa? Supaya proses pemahaman kita berlangsung tahap demi tahap sampai akhirnya otak kita, pikiran kita itu dijiwai oleh Al-Quran. Ini fardhu ain. Baru setelah itu kita memilih profesi apa yang mau kita tekuni. Prof. Martino memilih menekuni bidang psikologi dan menjadi dosen. Ya. Dr. Syafa memilih menjadi dokter spesialis anak, menekuni profesi sebagai dokter anak. Ya. Mas Agus Budi ada pilihan-pilihan yang lain. Mas Ehwan ada pilihan-pilihan. Bapak Ibu sekalian, peserta masing-masing sudah punya pilihan profesi.
Nah, pilihan profesi ini sifatnya fardu kifayah. Yang penting profesi-profesi yang diperlukan oleh umat ini ada yang menekuni, ya. Dan dalam sebuah komunitas tertentu itu ada profesi-profesi penting yang menekuni di situ, sehingga ketika dibutuhkan oleh umat ada yang menjalani. Yang memilih menjadi petani misalnya, penting ini, ya, penting petani. Kalau nggak ada petani, kita makannya gimana? Ya. Maka memilih profesi petani, ya, itu menjadi penting. Nah, bagaimana pertanian itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang bagus, ya, panennya cepat, kualitasnya bagus, ya, dan bermanfaat bagi umat. Yang memilih profesi dokter, ya, orang yang sakit ada tempat untuk minta pertolongan. Yang memilih profesi sebagai guru, ya, ini sehingga orang bisa belajar sebagai guru, sebagai dosen. Ada yang sebagai insinyur teknik, ya, arsitek, orang yang mau bangun rumah ada tempat minta tolong. Dan kita boleh memilih profesi apa yang kita tertarik di situ. Nah, profesi ini bagian dari apa? Bagian dari tugas keilmuan. Maka kita mengembangkan profesi kita sebaik mungkin sehingga kita menjalani profesi itu dengan kompetensi yang baik. Artinya kita menjadi kompeten untuk menekuni profesi kita masing-masing. Dan meningkatkan kompetensi ini adalah proses sepanjang hayat, karena kita harus belajar. Kemudian menjalani profesi, itu juga bagian dari tugas keilmuan. Jadi profesi pertanian, perdagangan, di bidang konstruksi, kesehatan, pilihan-pilihan profesi ini adalah bagian kita menjalani tugas keilmuan. Apalagi yang ada profesi mengajar, mendidik, menjadi dosen guru, nah, tentu ini bagian dari profesi keilmuan. Peneliti, ya, para dosen ini ada kewajiban meneliti, ya, melakukan penelitian-penelitian, ini bagian dari tugas keilmuan. Ya. Publikasi, nah, ini juga bagian dari tugas keilmuan. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, tugas keilmuan khalifah fil ardh ini merupakan tugas penting untuk menjadikan dunia kita ini semakin hari semakin baik. Nah, dalam menjalankan tugas keilmuan ini, orang yang paling utama adalah yang senantiasa membiasakan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sungguh orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena apa? Mempelajari Quran akan menjadikan mindset kita Qurani. Kalau mindset kita Qurani, maka pilihan amal kita itu juga Qurani. Kalau pilihan amal kita Qurani, maka amal kita menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap energi yang kita gunakan itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita diperintahkan untuk terus belajar sepanjang hayat. Bahkan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah untuk kita semua itu adalah perintah untuk membaca, perintah untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Ini menunjukkan pentingnya senantiasa belajar, ya. Dan dengan belajar itu hari demi hari kompetensi kita semakin baik. Sehingga membangun kompetensi diri itu sepanjang hayat. Dan belajarnya tidak cukup sekali, dua kali, tiga kali, tapi minal mahdi ilal lahdi. Begitu kita dilahirkan, kita sudah mulai belajar, dan harus tetap belajar sampai liang lahat. Artinya sampai nyawa terlepas dari badan. Selama kita di dunia, selama kita hidup, maka harus senantiasa belajar. Tidak ada henti-hentinya belajar. Maka di dalam gerakan Golden Habit, kita harus membangun karakter pembelajar, di mana karakter pembelajar ini, 3 amalan pentingnya adalah, yang pertama, membaca Al-Quran setiap hari, khatam minimal sekali dalam sebulan. Yang kedua, membaca buku minimal 60 menit per hari. Dan yang ketiga, mengikuti taklim, kajian-kajian, pengajian-pengajian seperti saat ini. Nah, dengan 3 hal ini kita lakukan sepanjang hayat, maka kita akan menjadi manusia pembelajar. Belajar sepanjang hayat, sehingga kompetensi kita terhadap Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang kita tekuni itu makin hari makin baik, ya. Sehingga dari waktu ke waktu kita akan semakin kompeten pada bidang yang kita pilih. Nah, kalau profesi yang kita pilih ini kita dedikasikan untuk menolong dan dakwah, maka Allah akan memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Dengan apa? Dengan menolong kita atas berbagai kesulitan-kesulitan kita. Ini ada hadis yang menarik ya dari Rasulullah SAW. Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Nah, kita memilih profesi apa? Mereka yang memilih profesi sebagai petani misalnya, kalau niatnya adalah membebaskan orang yang kesulitan mendapatkan akses terhadap pangan, para petani menyediakan bahan pangan kepada orang-orang yang memerlukan, karena semua itu perlu makanan. Niatnya adalah supaya orang lain mudah mendapatkan makanan, sehingga tidak kesulitan lagi, maka ini berarti membebaskan orang lain dari kesulitan. Yang berdagang misalnya, saya berdagang menjual komoditas ini supaya orang lain mendapatkan akses untuk mendapatkan komoditas yang diperlukan sehingga tertolong. Niatnya menolong. Nah, kalau kita masing-masing profesi niatnya menolong, yang dokter juga niatnya saya belajar kedokteran supaya bisa menolong orang yang sakit, menolong orang untuk bisa tetap sehat. Yang guru menolong orang untuk mendapatkan akses ilmu, dosen juga demikian.
Maka kalau kita menjalani profesi dengan niat untuk menolong ini, maka ya, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudara. Nah, Masya Allah. Sekalian ya. Jadi tugas keilmuan ini bisa menjadi sarana kita untuk menolong orang. Supaya Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Nah, kalau Allah sudah memberikan pertolongan kepada kita, yang kita harapkan di dunia ini kan pertolongan Allah. Kalau hidup kita selalu ditolong oleh Allah, maka hidup kita di dunia ini akan mudah, akan bahagia. Saya memahami salah satu jiwa menolong ini diterapkan Kiai Dahlan di dalam mendirikan pendidikan dan mendirikan layanan kesehatan. Sehingga majelis layanan kesehatan itu dulu kan namanya majelis penolong kesengsaraan umat umum, ya, penolong kesengsaraan umum. Ternyata dengan menolong ini Allah menghadirkan pertolongan bagi Muhammadiyah. Pendidikannya berkembang luas di Indonesia. Kita punya perguruan tinggi lebih dari 150 perguruan tinggi. Kita punya lembaga pendidikan dasar dan menengah ribuan. PAUD, TK, banyak sekali yang dikelola oleh Aisyah. Ini menurut saya karena apa? Karena pertolongan Allah. Dedikasinya untuk menolong, maka turun pertolongan Allah kepada Muhammadiyah di dalam mengelola pendidikan. Demikian juga ketika mengelola rumah sakit. Kiai Sujak, Kiai Dahlan itu bukan orang yang profesional di bidang rumah sakitan. Tetapi karena dedikasinya untuk menolong, maka Allah menghadirkan orang-orang yang kompeten untuk mengelola rumah sakit bergabung dengan Muhammadiyah. Sehingga kemudian rumah sakit Muhammadiyah itu berkembang luas di seluruh Indonesia. Nih, karena niatnya menolong, maka menghadirkan pertolongan Allah sehingga berkembang luar biasa di seluruh negeri kita. Bahkan sudah sampai ke luar negeri. Nah, berbeda dengan, mohon maaf, ya, majelis ekonomi itu yang sering saya dengar, ya, menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi, itu niatnya masih untuk mencari keuntungan. Nah, kalau niatnya mencari keuntungan, maka kita harus bersaing dengan usaha-usaha lain yang untuk mencari keuntungan. Kalau kita tidak lebih baik dari mereka, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi coba kalau misalnya kita switch, ya. Jadi Muhammadiyah itu menggerakkan ekonomi dalam rangka untuk menolong umat mendapatkan akses terhadap komoditas-komoditas yang diperlukan. Ya. Niat utamanya untuk itu, pasti nanti keuntungan juga akan kita dapatkan. Tapi perlu untuk men-switch bahwa kita menjalani profesi ini dalam rangka untuk menolong orang lain. Kita dedikasikan apa yang kita lakukan supaya orang lain terbantu dengan aktivitas ini. Ini akan menjadi daya panggil yang kuat akan pertolongan Allah. Jadi kalau kita ingin pertolongan Allah, cara memanggilnya adalah kita menolong orang lain. Melalui apa? Melalui profesi yang kita tekuni masing-masing. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, hidup kita di dunia ini adalah hidup fi aunillah, dalam pertolongan Allah.
Setiap kita mendapatkan kesulitan, Allah selalu hadir di situ. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti itu, Masya Allah, insya Allah hidup kita di dunia ini akan tenang, damai, bahagia, dan bisa mengatasi berbagai kesulitan yang kita lakukan. Baik, karena waktu mungkin kita baru sampai di sini, insya Allah nanti untuk tugas kepemimpinan kita bahas kembali pada kesempatan yang akan datang. Tapi yang jelas tugas kita sebagai khalifah ini merupakan tugas yang harus kita tekuni dengan standar kompetensi yang tinggi. Ya. Semakin kita kompeten, pahala yang Allah siapkan buat kita juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, ya, kita harus menjaga, berusaha supaya lebih kompeten pada bidang-bidang yang kita pilih. Hadanallah ya kema'in, asar minallah fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.